kita berdoa. Seperti pujian yang kami nyanyikan, kami naikkan kepadamu Tuhan, bahwa Yesuslah segalanya di dalam kehidupan kami. Hidup kami ada di tangan-Mu. Kami ada sampai saat ini karena kebaikan Yesus, karena kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kembalikan kami jemaat-Mu bersekutu melalui KTB, kelompok itu bersama Immanuel tempat ini dengan satu kerinduan datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan teristimewa mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kami kuat karena Tuhan, kami kuat karena firman. Itulah kami memiliki kerinduan yang kuat untuk bersama-sama menyediakan waktu kami, pikiran kami, hati kami, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, roh kebenaran, pimpin ke dalam kebenaran, supaya kami sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran. Kami boleh diskusi bersama-sama, berbagi akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin diperkaya akan kebenaran firman-Mu. Bahkan lebih dari situ, mampukan kami untuk bisa mengerjakan, melakukan apa yang sudah kami mengerti dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan setiap kita yang sudah siap mendengar firman Tuhan berkata bersama, amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Ya, tadi baru dibilang kalau pas firman Tuhan diberitakan jangan ada yang hilir mau ya, jangan ada yang jalan-jalan sini ya. Oke. Baik. Tadi firman Tuhan seperti yang disampaikan di minggu pertama di bulan Februari, kita masuk pembahasan dari kitab 1 Yohanes ya. Ya, 1 Yohanes itu sebelum kitab Wahyu. Nah, ini kitab yang sangat menarik untuk kita pelajari. Ini ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes di kitab Injil Yohanes ya. Nah ini, jadi ini ditulis pada saat di Pulau Patmos ya. Yohanes ada di Pulau Patmos. Nah ini adalah firman yang luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat keempat. Silakan semuanya membuka. 1 Yohanes 1, bukan Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Kalau ada yang bisa merapat dengan ibu supaya ikut ibu juga melihat membacanya. Tulisan besar. Ya. Sudah? Sudah? Bisa enggak, Ibu? Oke, sudah ketemu? Ayo, kita baca saling bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, ayat kedua nanti semuanya yang lain, lalu ayat keempat kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul ya tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritahukan kepada kamu. Ya, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bersama-sama.
Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Oke. Jadi kalau kita perhatikan, ya ayat yang sudah kita baca, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, ini adalah merupakan ya kesaksian Yohanes, ya Rasul Yohanes pada saat ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, pada saat dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau saya seperti Rasul Yohanes pasti bahagia banget karena ada bersama-sama dengan Yesus, ya. Jadi ini dia bersaksi sesuatu yang dilihat dengan nyata, ya. Yang tadinya rahasia bagi manusia, ya, disingkapkan oleh Tuhan dirinya sendiri melalui Tuhan Yesus. Maka dikatakan di ayat yang pertama itu, apa yang telah ada sejak semula. Apa yang telah ada sejak semula itu menunjuk kepada ya eksistensi atau keberadaan Tuhan sebelum berinkarnasi. Ya, sebelum berinkarnasi atau sebelum dia datang ke dunia ini. Maka dikatakan sejak semula. Ya. Nah, yang sudah sejak semula itu sudah ada, yang sudah ada. Jadi sebelum dunia diciptakan dia sudah ada, telah menyatakan diri, disaksikan oleh Rasul Yohanes. Maka dikatakan apa yang kami lihat dengan mata kami, berarti dia saksi hidup. Dan telah kami saksikan dengan telah kami ada raba dengan kami. Artinya apa yang dia lihat dengan nyata, itulah yang dia saksikan, itulah yang dia beritakan. Yaitu siapa? Kita katakan tentang firman hidup. Siapa itu firman hidup? Itulah yang disebut dengan siapa? Yesus. Nah, hari ini di kelompok tumbuh bersama ini kita belajar mengenal siapa Yesus Kristus. Ya, mengenal siapa itu Yesus Kristus. Tadi kalau dibuka di grup Kingmi saya sudah share di situ materinya. Bisa dibukanya. Oke. Jadi jangan sampai kita pernah bosan untuk mengenal siapa Yesus. Ya. Seperti tema besar kita, aku tahu siapa yang kupercaya. Ya, aku tahu siapa yang kupercaya kata Paulus, maka kita pun harus mengatakan demikian. Aku tahu siapa yang kupercaya. Ya, yaitu siapa? Yesus. Nah, jadi bukan hanya sebatas kita tahu namanya Yesus, tetapi kita harus tahu mengenal secara pribadi siapa Yesus. Kita masuk dalam pendalaman Alkitabnya. Oke. Apa yang menjadi sasarannya? Ada 3 ya sasaran kita di KTB ini. Yang pertama, agar semua kita bisa mengenal Yesus Kristus secara benar, ya, dan hidup dalam persekutuan dengannya. Tadi sekarang ini terlalu banyak orang yang mau mengenal Yesus tapi tidak mengenal secara benar. Mengenal hanya menggunakan logikanya, pikirannya, agamanya, tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus sendiri, bahkan tidak sesuai dengan diajarkan oleh Alkitab. Ya, sampai saat ini masih banyak sekali penyesatan tentang pribadi Yesus. Merasa dia sudah tahu tentang Yesus, tapi dia tidak percaya kepada Yesus. Ya, nah bagi kita, ya kita harus mengenalnya dengan benar. Ketika kita mengenal dengan benar, itu akan menuntut kita masuk satu persekutuan dengan Yesus. Jadi tujuannya Yesus menyatakan diri kepada Rasul Yohanes supaya Rasul Yohanes bersekutu dengannya. Supaya orang-orang percaya bersekutu dengannya, ada bersamanya dalam satu persekutuan. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita ini anggota kelompok ini tidak tersesat dengan pengajaran antikris. Kamis yang lalu saya sudah sampaikan apa yang melatar belakangi Rasul Yohanes menuliskan 1 Yohanes ini, padahal sudah ada Injil Yohanes. Karena pada saat itu terlalu banyak ajaran-ajaran antikris, ya antikris yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, bukan saja zamannya Rasul Yohanes, tapi zaman sekarang ini juga bahkan lebih banyak lagi antikris yang menolak Yesus Tuhan. Makanya orang Kristen itu disebut sebagai orang kafir. Mengapa? Karena orang Kristen itu menyembah manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka dikatakan kita kafir, ya. Karena mereka tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk mengenal siapa Yesus, sehingga mereka mengatakan demikian. Lalu yang berikut,
Ya, sasaran yang ketiga, agar anggota kelompok ini dapat menjadi saksi kebenaran tentang Yesus Kristus. Untuk apa kita mengenal Yesus? Betul, supaya kita bersekutu dengannya. Untuk apa kita mengenal Yesus? Supaya kita jangan tersesat dengan ajaran-ajaran antikris. Tetapi juga supaya kita menjadi saksi kebenaran tentang Yesus. Itu tujuannya. Kita lihat tadi Rasul Yohanes mengatakan, apa yang aku lihat, apa yang kami raba, itulah yang kami saksikan, itulah yang kami beritakan. Jadi dia tidak hanya berteori, tapi sesuatu yang sudah menjadi pengalaman dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan. Oke, sekarang kita masuk untuk mulai bersama-sama diskusi, ya. Nah, di sini kan yang diperkenalkan oleh Rasul Yohanes, siapa namanya yang terutama yang menjadi tokoh yang diperkenalkan di sini? Di ayat ketiga itu, ya, siapa? Adalah Yesus, ya, Yesus. Nah, jadi kalau diperhatikan di ayat yang ketiga, ya, firman yang hidup yang dikatakan di ayat pertama itu diperjelas di ayat ketiga. Siapa firman yang hidup itu? Dikatakan siapa? Anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Oke. Baik, kita perhatikan. Nah, di pengantar ini apa arti dari sebuah nama? Kita akan mengenal nama Yesus. Mengenal Yesus berarti harus tahu namanya dong, ya kan? Kalau kita mau mengenal seseorang, dari mana kita awalnya kita mengenal? Dari nama. Mengapa manusia diberikan nama? Apa artinya suatu nama? Apa makna dari nama? Ya, coba misalnya nggak dikasih nama, kira-kira bagaimana kita memanggil orang itu? Anu. Nah, padahal namanya nanti semua manusia di Anu jadinya kan? Ya, kan gitu ya. Anu gitu ya. Mengapa perlu ada nama? Ya, mengapa perlu nama? Hah? Nama itu penting nggak ya? Suatu identitas diri. Nama itu suatu identitas diri. Bagus. Ada lagi. Mengapa harus memiliki nama? Ya, supaya nama. Hah? Hanya satu aja yang bisa jawab. Mengapa perlu nama? Ya? Supaya dikenal. Oke, ya. Nah, kemudian kalau sudah tahu supaya dikenal dan itu identitas diri, nah tentu nama itu sesungguhnya harus ada maknanya. Jadi tidak boleh memberikan nama itu sembarangan, nggak ada arti, gitu kan? Ya, misalnya katanya siapa namamu? Sidan, ya kan nggak ada arti. Siapa namamu? Sidengan, ya kan? Nah, jadi pasti nama itu ada sejarahnya ketika orang tua kita buat nama. Ya, Tari, namamu kenapa dibilang Tari? Ya? Ya? Nah, itu dia. Harus tanya. Ya, barangkali kerinduan orang tuamu kalau kau lahir jadi penari kan gitu. Ya, mungkin. Ya, mungkin begitu, jadi penari gitu. Kayak senang mungkin lagi nonton tari gitu kan. Ya. Nah, nggak tahu kalau itu ada artinya di Kalimantan sana, ya kan? Ya, harus ada sejarahnya itu. Nah, kalau siapa namanya Murdini, kenapa dikasih nama Murdini, bukan Murdono? Kan ada Murdono juga kan? Ada Murdiono kan gitu. Nah, kamu Murdini gitu. Nah, mengapa diberikan nama Murdini? Ya, karena Murdiono laki-laki, Murdini perempuan, begitu. Nggak tahu artinya juga. Hah? Itu mesti tanya orang tuamu. Ya, orang tuanya sudah bagaimana mau nanya? Ya, saudara-saudara yang lain ya ditanya. Memang ada di kamus ya. Ya, kembali ke sini. Jadi nama itu selain untuk nama panggilan harus ada artinya.
ya ada artinya, ya. Jadi kalau kita belajar mengenal nama Yesus, namanya itu sangat berhubungan dengan makna dari nama itu. Ya, kemudian kalau kita belajar nama Yesus itu sangat berhubungan dengan visi misinya. Nama itu berhubungan dengan sifat yang dia miliki. Nah, itu dia, ya. Jadi, kalau kita mengenal nama Yesus, Yesus itu dari kata Yosua, ya, Yosua. Atau dikatakan Yosua itu adalah juru selamat. Ya. Ya, jangan jalan-jalan dulu, ini masuk itu kamera lihat orang, ya. Ada Pak Jualing si Tompol, nih orang Sipangi, ada Pak Yopi itu nonton. Nah, ya. Oke ya, banyak ya, mereka bisa diberkati ya. Oke, kita perhatikan. Jadi nama sangat berarti bagi pemiliknya. Itu sangat berarti. Makanya kalian yang tidak tahu arti nama nanti ditanya lagi orang tuanya, atau kalau tidak ada orang tua saudara-saudara yang lainnya, ya harus tahu ada sejarahnya itu, ya. Oke, jadi kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pengamatan ataupun observasi. Nah, ini KTB, ya, kelompok bersama, berarti sama-sama menggali Alkitab. Coba dibaca lagi ayat yang pertama. Ayat pertama dari 1 Yohanes 1:1. Silakan orang baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kita lihat dengan mata kami. Biasanya kencang suaranya untuk baca. Kali ini kenapa melengkung? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, oke, dari ayat ini kita perhatikan ada pertanyaan. Fakta-fakta apakah yang dikatakan Yohanes tentang firman yang hidup? Jadi fakta-fakta apakah yang dikatakan Yohanes tentang firman yang hidup? Coba kita cari dulu, observasi. Fakta-fakta apa saja? Ya? Fakta apa saja? Itu fakta tentang firman hidup itu. Nah, firman hidup itu kan tadi siapa dimaksud dengan firman hidup itu? Tuhan Yesus. Yang sudah ada di dalam kekekalan, kan? Dari sejak semula dia sudah ada. Sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Dia sudah ada. Nah, sekarang sudah menyatakan diri. Nah, itu fakta. Ya, fakta. Menyatakan diri di mana? Ya, di bumi, di dunia pada saat itu disaksikan oleh siapa? Dalam konteks ini siapa? Rasul Yohanes. Lalu fakta-fakta apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang firman hidup itu? Ayo. Sama apa? Yang telah kami dengar. Ya. Yang ada Ya. Apa yang kami dengar. Kemudian kami lihat. Kemudian apa lagi? Kami saksikan. Kemudian ya, yang kami raba. Nah, terus apa lagi? Nah ini fakta-fakta ini perhatikan ini kata-kata kerja yang sudah dilakukan, ya. Nah, jadi di sini ada dikatakan, perhatikan, dengar, ya, dengar, lihat, kemudian saksikan, raba, kemudian kita perhatikan di sini. Nah, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Rasul Yohanes itu menuliskan tentang Yesus, bukan kata-kata orang, gitu. Ya kan? Sekali lagi, Rasul Yohanes menuliskan tentang Yesus itu bukan kata orang, tapi yang disaksikan, dilihat sendiri. Dia raba, artinya dia boleh merasakan, ya, Yesus waktu pada saat itu, ya. Dia lihat, dia dengar, dia saksikan. Itulah yang diberitakan. Ya, sekarang ini kalau kita perhatikan, banyak manusia hanya kata orang. Kata orang Yesus itu Tuhan, tapi nggak pernah mengalami dalam hidupnya. Dia nggak mengenal dengan baik dan benar siapa Yesus. Jadi kata orang, kalau menurut kamu Yesus Tuhan, iya, kata siapa? Kata pendeta. Ya kan? Kata pendeta. Ya, seharusnya tidak demikian.
Ya, karena kita bertemu dengannya, mengenalnya, mendengarnya, itu ya. Ya, nah itu. Jadi kita harus memiliki hubungan yang nyata dengan Yesus. Ya, nah itu ya. Oke. Jadi udah jelas itu yang pertama ya. Lalu yang kedua. Pertanyaannya di sini. Yang kedua ya. Siapakah firman hidup yang telah ada sejak semula itu? Siapakah firman hidup yang telah ada sejak semula? Siapa itu? Yesus. Tadi di ayat yang pertama, ya. Lalu kita lihat juga coba kita mundur ya, kitab Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini ditulis oleh orang yang sama yaitu Rasul Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita tolong. Siapa yang membaca bisa? Kita harus, jadi betul namanya Yesus ya, tapi kita harus tahu lebih jelas nama Yesus itu. Yang disebut dengan Yesus, silakan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada 3 ayat ini. Siapa itu yang dimaksud dengan firman yang hidup? Adalah siapa? Yesus. Oke, setelah boleh dikatakan ya firman itu adalah Allah, ya dikatakan pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau kita perhatikan di sini jangan hanya siapa ini anak firman hidup, Yesus. Yesus itu siapa? Kalau dikatakan siapa di sini? Dia adalah pencipta. Pencipta segala sesuatu. Nah, ini penting nih. Jadi jangan hanya tahu namanya. Oh, Yesus itu namanya, tapi kita juga harus tahu karyanya. Karyanya apa? Oh, dikatakan dia adalah pencipta segala sesuatu. Apalagi? Apalagi? Ya. Siapakah firman hidup itu selain dia pencipta segala sesuatu? Dia sudah ada. Ya, mana kata yang menunjukkan di situ tuh? Mana? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini menunjukkan kepada kekekalan. Sebelum dia berinkarnasi, Yesus ya dan Bapa ya sudah bersama-sama di sorga. Ya, sudah ada bersama-sama di sorga dalam kekekalan. Nah, kalau dikatakan bersama-sama bukan berarti ada 2 Tuhan gitu, ya, ada kiri dan kanan gitu ya. Ya sama-sama duduk gitu ya, bukan ya. Ya, tapi tetap itu diartikan 2 pribadi satu hakikat. Ya, satu hakikat artinya satu dalam keilahian. Tidak ada terbagi-baginya. Nah, itu kalau dikatakan bersama-sama itu memang kalau diumpamakan seperti duduk berdampingan, berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan begitu ya. Ya, tapi jangan diartikan secara fisik atau secara biologis ya. Artinya menunjukkan suatu sudah ada dalam suatu kebersamaan di dalam kekekalan. Itulah Yesus. Luar biasa. Jadi jangan sampai kita memahami Yesus itu ada pada saat dia di dunia ini. Tidak. Sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada. Di dalam hal keilahiannya ya. Sama seperti pertama pada mulanya adalah firman. Ya, firman itulah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya seperti di Kejadian 1 ayat 1 ya. Oke, jadi ini luar biasa. Jadi harus kita tahu eksistensi atau keberadaan Kristus sebelum dia berinkarnasi. Berarti dia hidup selama-lamanya ya. Dia ada untuk selama-lamanya. Oke, itu sudah terjawab berarti ya. Siapakah firman hidup yang telah ada itu yang sejak semula adalah Yesus Kristus. Dialah pencipta ya. Dan sudah ada sebelum segala sesuatu ada ya. Sudah ada dalam kekekalan di surga. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya, masih observasi. Menurut Yohanes, siapakah Yesus itu? Menurut Yohanes, siapakah Yesus itu? 1 Yohanes 1 ayat 2, sudah masuk ayat kedua. Kemudian nanti Yohanes 1:11.
Menurut Yohanes ayat yang kedua dulu, Pak. Siapa itu? Kembali tadi ke yang 1 Yohanes pasal yang kedua. Siapa itu Yesus dikatakan? Pertama, firman yang hidup. Ya, firman yang hidup berarti logos. Firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri adalah firman yang hidup, ya. Oke, lanjut. Siapa Yesus itu? Yang ada bersama-sama dengan Bapa. Dinyatakan kepada Yesus hidup. kalau dia perhatikan di hati yang kedua itu, hidup itu dinyatakan, yang telah melihatnya sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Kalau lihat di sini, siapakah Yesus menurut Yohanes? Yohanes mengatakan demikian apa di ayat kedua itu? Bahwa Yesus itu adalah pemberi hidup yang kekal, sumber kehidupan yang kekal adalah Yesus, ya. Pemberi yang mengaruniakan hidup kekal. Itu yang disaksikan oleh Rasul Yohanes, ya. Oke, coba diperhatikan lagi kembali ke Yohanes tadi, Injil Yohanes 1 ayat 14. Silakan dibaca. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya bagi anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Coba diamati lagi, ya, tolong diamati lagi, ya. Diamati, diperhatikan. Menurut Rasul Yohanes di ayat ini, di 1 Yohanes 1 ayat 14, 1 Yohanes 1 ayat 14 ini siapa Yesus? anak tunggal Bapa. Ya, anak tunggal Bapa, ya, anak tunggal Bapa. Nah, itu luar biasa. Kalian pernah nggak bertanya begini, maksudnya apa sih anak tunggal Bapa? Apa maksudnya itu anak tunggal Bapa? Ya? Hah? Kenapa? Anak tunggal Bapa. Mengapa dikatakan? Kan ada anak Allah, tapi ada juga anak tunggal Bapa. Nah, itu sama atau beda? Ya, apa itu maksudnya anak tunggal Bapa? Kalau orang nggak mengerti kok Bapa beranak, kan gitu ya? Ya, anaknya siapa? Yesus. Lalu istrinya si Bapak siapa? Ya kan? Kok punya anak tunggal gitu. Ya. Jadi apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Nah, yang kalian tahu selama ini apa? Terutama yang sudah belajar teologi nih, ya. Anak tunggal Bapa. Kalau tadi dikatakan tari tunggal berarti satu-satunya. Oke. Apanya satu-satunya? Hah? Bapa dan Hah? anak itu satu. Oh, Bapa dan anak itu satu. Satu apa? Ya. Satu pribadi. Ya. Satu oknum. Ya, apa pribadi beda pribadi dengan oknum? Berarti Bapak dengan anak satu pribadi begitu. Nah, terus? Jadi maksudnya anak tunggal Bapak apa sini? Hah? Kenapa? Ini loh yang sering dijebak oleh pertanyaan oleh agama lain kalau kita nggak tahu. Kalian itu kan Tuhannya kan beranak. Nah, kan katanya. Itu menjadi olok-olokan sampai hari ini, bahkan banyak viral itu. Ya. Ya. Kok Tuhan beranak gitu. Kalian kalau misalnya dengar begitu dari agama lain, apa yang kalian harus bilang? Oh iya memang beranak. Gitu. Hah? Terus apa? Jawabannya apa? Ya? Nah, itu yang sering ya dipertanyakan, diserang ya. Allah anak Allah, anak tunggal Bapa. Nah itu. Ini dasar di mana orang percaya loh. Ya, mengapa teman-teman kita masih anak muda itu akhirnya yang menganut agama lain? Ya karena nggak bisa memahami yang begini. Ya, Tuhanmu beranak. Masa Tuhan beranak? Nah gitu ya.
Nah, coba dulu. Ada satu orang coba kasih penjelasan. Apa maksudnya di sini? Jadi siapakah Yesus menurut Yohanes 1:14? Siapa Yesus tadi katakan anak tunggal Bapa. Yesus itu anak tunggal Bapa. Tuh. Orang tahu ya, kok anak tunggal Bapa? Yang saya tahu ya Yesus itu anaknya Maria. Ya, anaknya Bunda Maria, anaknya Yusuf, bapaknya Yusuf, ibunya Maria. Kok anak tunggal Bapa? Ini nggak benar ini Alkitab ini. Keliru, salah ini. Ya kan? Yang dikasih tahu bahwa Maria melahirkan namanya Yesus Kristus, anak laki-laki. Kenapa dikatakan anak tunggal Bapa? Yang melahirkan Maria, anaknya Maria dong. Ya enggak? Anaknya Yusuf dong. Kenapa dikatakan anak tunggal Bapa? Hah? Apa? Suaranya nggak jelas. Jangan kumur-kumur ngomongnya. Ini yang dari si Pangin nonton ini. Namanya si siapa? Yang orang warung. Adek dari Pajar. Namanya Elo. Mengikuti. Mereka yang dengar firman. Yuk. Jadi kita berberita firman di sini, yang lain juga bisa diberkati. Ya. Ada Tio juga ini. Yuk. Ya. Gak ada yang bisa jelasin. Di antara banyak orang ini. Ayo. Apa? Anak tunggal Bapak artinya apa? Anak yang diutus. Anak yang diutus Allah. Oke. Ada lagi? Hah? Jadi mengapa Yohanes mengatakan anak tunggal Bapa? Ya. Nah ini. Jadi kata yang digunakan itu adalah kata monogenes. Monogenes. Artinya hanya Yesuslah satu-satunya ya anak tunggal Bapa. Hanya Dia satu-satunya yang pernah diutus menjadi manusia, datang ini tidak ada yang lain. Ya. Begitu ya. Jadi itu. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya yang pernah diutus oleh Tuhan ke dunia ini sebagai manusia. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang mirip seperti Dia. Tidak ada apalagi yang sama, tidak ada. Hanya Dia satu-satunya, mono. Satu-satunya. Itu artinya ya. Nah, sebagai anak Allah. Bapa tidak pernah disebut sebagai anak Allah. Ya, Roh Kudus tidak pernah disebut sebagai anak Allah. Anak Allah karena Dia satu-satunya yang pernah menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Maka dikatakan anak Allah. Ya, Dialah firman yang telah menjadi manusia. Itu ya. Nah, ini penting. Mengapa Paulus mengatakan ini supaya jangan ada ya yang seperti Yesus. Hanya Yesuslah satu-satunya ya. Itu sudah disebut dengan anak apa? Anak tunggal Bapa ya. Tunggal ya, mono, anak tunggal, monogenes ya. Jadi hanya satu, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Oke. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Jadi udah terjawab ya. Nah, sekarang kita masuk interpretasi atau penafsiran yang hanya dengan 2 pertanyaan ya. Karena pertanyaannya, mengapa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus? Ayo, seharusnya kita bisa jawab. Mengapa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus? Hah? Apa? Karena yang diselamatkan juga manusia. Tadi kalau kita baca di ayat yang kedua, coba baca ayat kedua lagi. Ayat kedua. Ayat kedua, lalu untuk nanti setelah itu di Yohanes 1 ayat 11-12. Ya.
Ayat kedua lagi kembali. Itu telah dinyatakan dan kami telah melihat dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ya, di ayat kedua ini dulu. Mengapa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus? Karena Sebenarnya jawabannya dari situ ya, sangat jelas pada situ jawabannya ya. telah dinyatakan. Telah dinyatakan. Ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, ingin menyatakan dirinya kepada manusia, oke. Ya. Bahwa Tuhan mau menyatakan, memperkenalkan, menyatakan, memperlihatkan dirinya kepada manusia dalam pribadi Yesus sebagai manusia. Ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi Kak? Ada masih tuh. Hah? Yaitu yang kedua, bahwa Tuhan mau menyatakan kehidupan kekal kepada manusia. Maka dia harus menjadi manusia. Nah, kalau kita lihat secara singkat ya, manusia itu semua sudah berdosa, kan? Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, hubungannya, persekutuannya dengan Tuhan sudah terputus, tidak ada lagi. Maka Tuhan sendiri yang datang menyatakan diri kepada manusia. Maka sering kita dengar ya, tidak mungkin manusia mengenal Tuhan tanpa Tuhan memperkenalkan dirinya. Kita tidak akan pernah mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan, kalau bukan Tuhan Yesus yang memperkenalkan dirinya. Nah itu, ya. Sekarang kita lihat ke ayat yang berikutnya, Yohanes 1, ayat 11-12, supaya kita tahu mengapa dia harus menjadi manusia. Ya. Nah itu yang dikatakan, masa sih Tuhan mau jadi manusia? Nah, kan ada ajaran sekarang ini mengatakan tubuh manusia itu jahat. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, tubuh manusia itu jahat, daging ini jahat. Karena tubuh manusia ini jahat, daging ini jahat, gak mungkin Tuhan mau mengambil tubuh manusia untuk menyatakan dirinya. Karena tubuh ini jahat. Ya begitu. Ya. Nah, itu kita perhatikan di sini. Nah, coba dibaca dulu. Baca lagi. 11-12. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke. Dari dua ayat ini pasti kita sudah punya pemahaman. Mengapa Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus? Hah? Gimana? Pertama, untuk menyatakan diri kepada milik kepunyaannya. Siapa itu milik kepunyaannya? Hah? Orang yang percaya. Coba baca baik-baik. Datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang dikatakan tidak menerimanya, menolak berarti. Karena ada penolakan, tapi dia Ya, yang penolak itu siapa? Orang yang tidak percaya. Siapa itu? Manusia. Hah? Ya, manusia orang kok. Milik kepunyaannya itu siapa? Yang dimaksud kepunyaannya itu siapa? Dia datang di mana? Datangnya di mana? Di dunia. Betul, dunia ini lebar. Awalnya dia ada di mana? Hah? Ke bangsa Israel. Orang Yahudi. Hah? Dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa yang dimaksud dengan milik kepunyaannya? Masa orang yang percaya dikatakan milik kepunyaannya siapa? Hah? Ya ini nih. Ini ayat 10. Hah? Ayat 10. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Ya, itu oke, dunia secara umum. Ya oke, itu yang umum berarti dunia.
Tapi dalam ini lebih spesifik, ini siapa sebenarnya ini? Kepada siapa? Bangsa Israel. Bangsa itu adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan dari awal. Dia dipilih menjadi bangsa ya. Dia datang pertama ke bangsa Israel. Orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang bangsa Israel, orang Yahudi menolak. Ya, menolaknya sampai hari ini. Menolaknya secara bangsa. Tapi sudah ada pribadi-pribadi yang menerima. Katanya sudah ada 1,3% di sana. Orang Kristen. Ya. Asli orang Yahudi ya. Kalau yang lain orang-orang Arab yang masuk ke Israel menjadi menjadi warga negara Israel, banyak orang-orang Arab juga masuk ke situ dari mereka menjadi orang Kristen juga di sana. Ya, mereka aman juga beribadah di sana ya. Nah, itu. Jadi ini perhatikan di sini. Lalu yang kedua di ayat yang ke-12 itu. Dari situ ada jawaban mengapa Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Ya. Memberikan kuasa. Ya. Apa? Memberikan kuasa. Memberikan kuasa. Terus Percaya padanya. Yaitu milik kepunyaannya tadi. itu dipisahkan. Ini sekolah 12 ini udah menolak kok milik kepunyaannya lagi. Udah menolak kok, ya kan? Ya, Pak. Nah, ayat 12 itu tetapi semua orang. Sekarang kepada semua orang. Ya, semua orang. Berarti bukan hanya bangsa Israel lagi. Bukan hanya orang Yahudi lagi. Tapi semua orang yang bagaimana? Orang yang diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mengapa Yesus atau Allah menyatakan diri dalam pribadi Yesus? Supaya manusia percaya kepada Yesus. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan di sini katakan supaya apa? Dia menyatakan diri supaya percaya. Ya, percaya. Itu sudah sangat jelas. Apa diperhatikan ya? Supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Maka tanpa Yesus menyatakan diri sebagai manusia, saudara dan saya tidak akan pernah jadi anak-anak Allah. Oke? Itu. Sekali lagi, tanpa penyataan Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus, bukan saja kita tidak mengenal siapa Tuhan, tetapi kita tidak akan pernah disebut sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena Yesus menyatakan diri, lalu kita percaya. Maka kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Ya, anaknya. Ya, kita itu menjadi anaknya. Kalau dikatakan menjadi anaknya berarti apa itu? Bukan berarti anak secara keturunan ya. Kita ini jadilah orang-orang yang pengikut Kristus. Orang-orang hidup dalam Kristus. Ya, nah itu. Oke. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua diinterpretasi. Tolong diperhatikan. Ya, perubahan apakah yang dialami oleh setiap orang yang telah menerima Yesus? Nah, oke. 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 1:3. Lalu nanti ya 12 tadi yang sudah dibaca. Perubahan apakah yang dialami oleh setiap orang yang sudah menerima Yesus? Perubahan apa? Dia percaya terima Yesus, ada perubahan apa yang dialami oleh manusia? Kembali tadi kitab Yohanes dulu. Pasal ayat yang ketiga, 1 Yohanes 1:3. Ayo. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami ada persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, jadi yang pertama ya memiliki persekutuan. Memiliki persekutuan dengan Bapa, memiliki persekutuan dengan siapa? Yesus. Apa yang dimaksud dengan persekutuan? Apa dimaksud dengan persekutuan? Hubungan. Nah, memiliki hubungan. Nah, persekutuan itu seperti kita ini. Ya, seperti ini kita ini. Nah, jadi kita misalkan begini, ya. Berarti kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Bapa, ya. Jadi kita dalam suatu persekutukan, ada bersama-sama dengan Bapa, ada bersama-sama dengan Yesus. Sekalipun kita tidak lihat secara kasat mata kita, tapi kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita, gitu ya. Nah, barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka dia ada dalam Kristus dan dia juga ada di dalam Bapa. Nah, itu namanya persekutuan.
yang tidak bisa dipisahkan. Dalam persekutuan itu ada namanya hubungan. Ya, hubungan, ya. Ya, hubungan kita dengan Kristus apa? Kita sebagai anak-anak Allah. Hubungan kita dengan Bapa apa? Ya, kita sebagai anak-anak Allah kita panggil dia Bapa. Ya. Ya, Bapa. Nah, ini yang pertama, ini penting sekali supaya kita memiliki persekutuan. Jadi persekutuan di dalam Kristus itulah jawaban dari segala persoalan manusia. Ya. Ya, kalau di bukunya Warren Wiersbe katakan begini. Orang yang tidak percaya kepada Kristus atau yang ada di luar Kristus itu diumpamakan seperti orang sedang dalam keadaan kesepian. Ya. Dia terpisah. Dia terpisah dari persekutuan itu, maka itu kesepian. Arah hidupnya nggak jelas, tujuan hidupnya nggak jelas. Dia sepertinya sendiri gitu. Ya, sendiri di tengah-tengah keramaian. Dia ada di dunia yang penuh dengan banyak orang, tetapi sebenarnya dia dalam suatu kesepian karena dia tidak dalam Kristus. Ya, orang seperti ini ya pasti binasa. Gitu ya. Nah, oke. Nah, coba lanjut sekarang ayat 12. 1 Yohanes 1 tadi. Yohanes 1:12 sudah dibaca tadi. Perubahan apa? Menerima kuasa. Menjadi Menjadi anak Allah. anak Allah. Berarti tadinya kita anak siapa? Dunia. Anaknya papi mami. Hah? Anaknya opa oma. Tadinya kita anaknya siapa? Dunia. Berarti kan ada perubahan. Setelah percaya, terima sebagai Juru Selamat, mengakui Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Berarti tadinya kita anak siapa? Ya? Anak dunia. Bukan anak Allah, sekarang menjadi anak Allah. Kalau bukan anak Allah, berarti anak siapa? Anak-anak manusia. Anaknya bukan. Ya, jadi yang paling penting adalah kita adalah menjadi anak-anak Allah. Kalau bisa dikatakan dulunya gitu anak-anaknya setan, anaknya iblis yang tidak percaya kepada Tuhan. Kan dikatakan barang siapa yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, dia bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Roh Allah, berarti berasal dari Dunia. antikris. Maka bapaknya adalah ya, yaitu Pendusta. bapak dari segala pembohong. Pembohong. Apa itu? Pendusta. Bapak dari segala pembohong adalah Iblis. jadi pengikutnya. Ya. Oke. Sedikit aja selain iblis. Nah ya, jadi bukan berarti ya, kata-kata gini anak-anaknya iblis gitu. Iblis itu tidak punya anak gitu kan. Artinya pengikutnya ya, ya pengikutnya percaya. Oke, oke, jadi itu. Kalau begitu dia orang di depan dan iblis. Ya sekarang masuk penerapan. Ya kita lanjut penerapan ya penerapan. Satu-satu ini dalam penerapan itu. Mulai dari tari urut satu-satu ya. Ya satu-satu. Menurut tari siapakah Yesus itu? Menurutmu satu pribadi. Menurut setelah membahas itu. Satu saja. Ayo. Yesus itu anak tunggal Bapa yang diutus. Ya, oke. Satu-satu aja. Ya, Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. Oke, silakan. Muter tadi muter. Lanjut. Nah, Romanus. kan di sini menurut saudara siapakah Yesus itu? Enggak, mamanya ini siapa? Mamanya dia. Ya, ayo. Kalau di awal tadi ditanya nggak belum bisa, sekarang harus lebih bisa lagi. Ya siapa? Yesus itu adalah juru selamat. Oke, lanjut. Ayo. Udah banyak loh tadi. Udah 2. Hah? Ayatnya di mana?
Yesus itu adalah anak Allah. Oke. Terus Hermanos sama Alfredo. Hah? Hah? Alfredo baru. Belum, Alfredo. Bahasa yang ngambek sama dari saya Yesus adalah bukan ayatnya. Yesus adalah sumber kehidupan. Harus kita ada kehidupan yang kekal ya. Ya, Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal. Ya. Nah. Tadi ambil. Oke, masih ada. Ya. harus sama. Enggak ada lagi, Pi. Oh, enggak ada. Tadi yang pertama kali tadi itu pertama disebut itu gitu. Yesus adalah firman Allah. Bukan lu. Amin. Siapa? Enggak, ini si Widar belum. Hah? Ya, tadi sudah. Oke, sama. Siapa lagi? Yuk, Murdini. Udah tadi barusan sama jawabannya dengan Alfredo. Hah? Siapa? Itu lagunya Bapak Yesus. Hah? Siapa? Siapa lagi? Ya, ini bebas loh, bukan hanya menurut yang kita tahu tadi ya. Maka dikatakan menurut saudara siapakah Yesus? Gitu kan? Yesus adalah Tuhan dan dalam. Yesus adalah anak Allah. Udah dari tadi. Yesus adalah pencipta. Udah dari tadi. Menangis. Yesus adalah Yesus selamat dan dapat pindah. Yesus adalah terang dunia, boleh. Yesus apa lagi? Yesus adalah satu jalan satu-satunya jalan apa? Jalan keselamatan atau jalan kebenaran. Ya, Oke. Alfa Omega. Yesus adalah Alfa Omega. Apalagi? Tak ada seperti Yesus. Ya, kok nggak ada seperti Yesus? Siapa Yesus nggak ada seperti Yesus? Memang betul nggak ada. Bisa menandingi Nah. Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Yesus itu apa lagi tadi? Apa lagi? Yesus adalah Sudah banyak. air kehidupan, bisa. Kemudian dikatakan roti kehidupan, ya. Air hidup, roti hidup. Maksudnya itu menunjuk kepada dia adalah firman, ya. Oke, nah itu ya. Jadi itu Yesus terlalu banyak ya menunjuk kepada nama. Makanya katakan nama Yesus itu nama yang hebat, yang luar biasa, ya. Ya, jadi tidak ada nama yang sehebat dia, ya. Nah, jadi itulah Yesus. Oke, luar biasa. Sekarang aplikasi yang terakhir, penerapan yang terakhir. Bagaimana relasi saudara dengan Yesus? Dan relasi dengan saudara dengan seiman selama ini, gimana? Relasi kita dengan Yesus apa? Hah? Bagaimana relasinya saudara dengan Yesus? Hah? Bagaimana? Relasi berarti relasi itu apa? Hubungan. Ya. Masih aman. Masih aman. Nah, ya, itu jawaban pelakor sangat baik, harmonis, baik, ya kan? Nah, Yesus aja sudah baik sama kita, dia memberi hidupnya. Gimana itu? Kalau kita nggak baik-baik dengan Yesus, kita nggak ini manusia. ini kan sama dengan ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, memiliki persekutuan dengan Yesus, maka itu juga mempengaruhi hubungan kita dengan seiman. Lalu bagaimana hubungan kita dengan seiman selama ini? Hah? Berarti tidak stabil ya, berarti ya. Ya manusia
karena kan begitu kan. Mengasihi sesama, ya, mengampuni, menerima seperti Tuhan mengampuni dan menerima kita apa adanya, bukan ada apanya, ya. Ya, kita menerima, sesungguhnya kita pun belajar untuk menerima sesama kita seperti itu, ya. Nah, memang tidak mudah. Oke, baik. Terus ayat hafalannya jangan lupa. Ayat hafalan, bukan hanya di sekolah minggu, ada ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya nanti ditanya minggu depan. 1 Yohanes 1 ayat 3b. 1 Yohanes 1 ayat 3b itu ayat hafalannya. Mana ayatnya itu? 3b. Dan persekutuan. Ya, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Nah, itu, ya. Ayo dicatat itu. 1 Yohanes 1 ayat 3b. Ayo dicatat. Mengapa ini menjadi ayat hafalan? Supaya kita ingat, kita ini sudah dipersekutukan dengan Bapa, dipersekutukan dengan Anak. Dan persekutuan itu persekutuan untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah bisa dilepaskan, diputuskan oleh siapapun. Ya, itu persekutuan di dalam kekekalan. Ya, oke, sudah jelas? Nah, oke. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Ya, jadi berharap setelah kita belajar mengenal siapa Yesus, semakin kita mencintai